Saat semua orang meremehkan pilihannya, seorang polwan tetap setia menggenggam cinta sederhana dari seorang tukang parkir. Bertahun-tahun berlalu, cinta tulus itu membuktikan bahwa bahagia bukan soal harta atau jabatan, tapi soal ketulusan dua hati yang berjuang bersama. Di balik gemerlap lampu kota dan riuhnya kendaraan yang berlalu lalang, ada seorang polwan muda bernama Anjani. Setiap pagi ia mengenakan seragam biru kebanggaannya, lengkap dengan atribut tugas yang tertempel rapi. Anjani dikenal sebagai sosok tegas namun berhati lembut di antara rekan-rekannya. Tak hanya soal tugas, Anjani juga sering membantu masyarakat kecil, bahkan saat di luar jam kerja. Di suatu sudut jalanan padat, ia kerap melihat seorang tukang parkir bernama Reza. Reza ini pria sederhana dengan senyum yang tak pernah pudar meski hidupnya jauh dari kata mewah. Dengan rompi lusuh dan topi kusam, Reza tetap menjalankan tugasnya menjaga kendaraan dengan penuh tanggung jawab. Setiap kali mata mereka bertemu, Anjani merasa ada sesuatu yang berbeda. Mungkin karena ketulusan Reza terpancar begitu nyata, sesuatu yang jarang ia temui di dalam dunia yang penuh kepalsuan ini. Dan tanpa sadar, benih perasaan pun mulai tumbuh di hati Anjani. Suatu sore, selepas mengatur lalu lintas di simpang padat, Anjani memutuskan untuk beristirahat sejenak di warung kopi pinggir jalan. Kebetulan Reza juga sedang di sana, menikmati secangkir kopi hitam. Awalnya mereka hanya saling bertukar senyum, lalu berlanjut dengan obrolan ringan. "Capek ya Mbak?" sapa Reza sambil menertawakan bangku kosong atau menawarkan bangku kosong. Anjani tersenyum dan mengangguk, lalu duduk dia. Dari percakapan sederhana itulah Anjani mulai mengenal sisi lain dari si Reza ini. Ia bukan hanya tukang parkir biasa, ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara yang mengorbankan pendidikan tingginya demi membantu ekonomi keluarga. Ketekunan dan keikhlasan Reza membekas di hati Anjani. Meski hidup sederhana, Reza tak pernah mengeluh atau iri kepada orang lain. Malam itu, saat Anjani pulang ke rumah dinasnya, wajah Reza terbayang terus di benaknya. Ada sesuatu yang membuat hatinya bergetar, rasa yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Nah, ini mulai ada benih-benih cinta ini. Hari-hari berlalu dan interaksi kecil antara Anjani dan Reza semakin sering terjadi. Tak jarang Anjani sengaja melewati area parkir Reza hanya untuk sekedar menyapa atau berbincang sebentar. Rekan-rekan sesama polwan mulai memperhatikan perubahan sikap Anjani yang biasanya kaku menjadi lebih ceria. Mereka sempat menggoda nih, menanyakan apakah Anjani sedang jatuh cinta? Awalnya Anjani menepis, namun dalam hati kecilnya ia tahu perasaannya mulai tumbuh. Ada kenyamanan yang ia temukan di dalam diri Reza, sesuatu yang bahkan tidak ia rasakan dari para perwira yang pernah mendekatinya. Bagi Anjani, Reza adalah gambaran kesederhanaan dan kejujuran yang nyata. Ia mulai bertanya-tanya, apakah pantas seorang polwan memilih pria sepertinya? Namun, semakin dipikirkan, semakin ia sadar bahwa cinta sejati tidak pernah mengenal status ataupun jabatan. Wah, keren ini ya. Anjani ingin mengenal Reza lebih dalam lagi, melampaui sekedar obrolan ringan di pinggir jalan. Suatu hari Anjani memberanikan diri untuk mengajak Reza berbicara lebih serius di bawah pohon beringin besar dekat area parkir. Mereka duduk berdua sambil menikmati angin sore. Anjani bertanya tentang impian Reza.
Dengan malu-malu, Reza bercerita bahwa ia dulu bercita-cita menjadi seorang guru. Namun, hidup memaksanya untuk realistis. Anjani mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa semakin kagum. Kalau diberi kesempatan, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Tanya Anjani. Reza terdiam sejenak, lalu menjawab, saya ingin punya usaha kecil, Mbak. Mungkin bengkel atau warung kopi sederhana, supaya bisa bantu adik-adik sekolah. Itu jawaban yang membuat Anjani terenyuh. Ia melihat ke dalam mata Reza, mata yang penuh harapan, namun tak pernah mengeluh. Di saat banyak orang mengutamakan harta dan kedudukan, Reza tetap bertahan dengan prinsip dan kesederhanaannya. Hati Anjani semakin mantap. Ia merasa telah menemukan seseorang yang benar-benar berharga. Wah, ini makin seru nih cerita ya. Perasaan Anjani terhadap Reza tumbuh semakin kuat dari hari ke hari. Ia mulai memperkenalkan Reza secara tidak langsung kepada beberapa teman dekatnya. Tentu saja banyak yang terkejut, bahkan ada yang memandang sebelah mata. Masa sih seorang polwan pilih tukang parkir? Celetuk salah satu sahabatnya. Tapi Anjani tak peduli. Baginya, kebahagiaan tak bisa diukur dari profesi atau kekayaan. Ia melihat sesuatu di dalam diri Reza yang tak bisa dinilai dengan apapun, yaitu ketulusan, kejujuran, dan hati yang bersih. Hingga suatu malam, setelah selesai bertugas, Anjani mengajak Reza makan di warung sederhana. Dengan suasana yang hangat dan sederhana itu pula, Anjani mengungkapkan isi hatinya. Reza, kata Anjani perlahan, kalau aku bilang aku ingin kamu ada dalam hidupku, apa kamu mau? Nah, kata Anjani. Mendengar itu, Reza terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Matanya berkaca-kaca, dan di sanalah kisah cinta mereka mulai benar-benar bermula. Wih, mantap nih. Reza menatap Anjani dengan mata yang membelalak, seolah tak percaya pada apa yang baru saja ia dengar. Jantungnya berdegup kencang, hampir mengalahkan suara hiruk pikuk kendaraan di sekitar mereka. Mbak, maksudnya gimana ya? Gumam Reza terbata. Anjani tersenyum lembut, lalu mengangguk. Ia meyakinkan bahwa perasaannya tulus, bukan main-main atau kasihan belaka. Aku serius ya, kata Anjani. Aku ingin kita saling mengenal lebih jauh, bukan sekedar teman di pinggir jalan, ujar Anjani. Reza mengusap wajahnya yang berkeringat, masih tak percaya. Ia hanyalah seorang tukang parkir, sedangkan Anjani adalah sosok yang dihormati di kota kecil itu. Rasanya mustahil jembatan di antara mereka bisa dibangun. Tapi tatapan Anjani tak bergeming, tetap dalam dan penuh keyakinan. Dalam hati Reza ada perasaan haru yang mengembang. Ia selalu berpikir bahwa hidupnya akan biasa-biasa saja tanpa ada kisah indah seperti di film-film. Tapi malam itu harapan penuh mulai menyelinap masuk ke dalam hatinya. Beberapa hari setelah pernyataan Anjani, hubungan mereka mulai berkembang. Anjani sering datang ke area parkir Reza, tidak lagi hanya untuk sekedar menyapa, melainkan benar-benar menghabiskan waktu bersama. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang keluarga, tentang masa kecil, bahkan tentang ketakutan-ketakutan kecil yang tak pernah mereka ungkapkan kepada orang lain. Reza yang awalnya canggung perlahan-lahan mulai membuka diri. Ia mengajak Anjani ke kampung halamannya, memperkenalkan kepada ibunya yang sudah renta dan 3 adik yang masih bersekolah.
Anjani diterima dengan hangat. Meski ada rasa sungkan dari pihak keluarga Reza, bagaimana tidak, seorang polwan datang ke rumah sederhana mereka tanpa gengsi sedikit pun. Anjani membawa buah tangan sederhana seperti beras, minyak, dan sedikit uang belanja. Ia tidak ingin tampil mewah, hanya ingin diterima apa adanya. Dan dari situlah keluarga Reza mulai memahami keputusan dan ketulusan Anjani. Namun perjalanan cinta mereka tak selalu mulus. Saat hubungan Anjani dan Reza mulai diketahui oleh atasan Anjani di kantor, berbagai tekanan mulai datang. "Kamu itu punya masa depan cerah, Anjani. Jangan main-main dengan hidupmu," kata Komandan Darto dengan nada serius. Rekan-rekannya juga mulai membicarakan di belakang, menyebarkan gosip tentang polwan cantik yang jatuh cinta pada tukang parkir. Nah, kayak sinetron di SCTV, ya kan? Tak sedikit yang mencibir, bahkan meremehkan keputusan Anjani. Tapi Anjani tetap teguh. Ia yakin bahwa hidupnya adalah pilihannya sendiri, bukan milik orang lain. Di sisi lain, Reza juga merasa tertekan. Ia takut dirinya menjadi beban bagi Anjani. Takut hubungannya justru menghancurkan karir wanita yang ia cintai. Namun, setiap kali ia bertemu mata dengan Anjani, semua keraguan itu perlahan sirna. Anjani selalu meyakinkannya dengan senyuman yang tulus dan genggaman tangan yang erat, seolah berkata, "Kita bisa melalui ini bersama." Keren nih teman-teman. Suatu malam Reza mengajak Anjani berbicara serius. Mereka duduk di sebuah bangku taman yang sepi, hanya ditemani suara jangkrik dan gemerlap bintang di langit. "Aku nggak mau kamu susah karena aku, Anjani," kata Reza pelan, hampir seperti bisikan. Anjani tersenyum, lalu memegang tangan Reza erat-erat. "Aku tahu apa yang kamu lakukan, Za. Aku memilih kamu bukan karena kasihan, tapi karena aku mencintai ketulusanmu," jawabnya. Malam itu mereka berjanji untuk saling menguatkan apapun yang akan terjadi. Anjani menyadari bahwa dunia mungkin tak akan pernah benar-benar menerima keputusannya dengan mudah. Namun ia percaya cinta yang sejati akan selalu menemukan jalannya. Di dalam hati kecilnya, Anjani juga berjanji bahwa ia akan memperjuangkan hubungan ini sekuat tenaga. Ia tak ingin hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Bersama Reza, ia merasa menjadi dirinya sendiri, tanpa ada tekanan jabatan, tanpa topeng formalitas yang kaku. Mendekati akhir tahun, Anjani membuat keputusan besar. Ia memperkenalkan Reza secara resmi kepada orang tuanya. Awalnya, suasana di ruang tamu keluarga Anjani terasa canggung. Ayah Anjani, seorang pensiunan polisi, tampak muram sepanjang pertemuan. Ia tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya saat tahu calon menantunya adalah tukang parkir. Waduh, ini alamat ini ya. "Apa kamu yakin, Nak?" tanya ayahnya berat. Anjani mengangguk mantap. Ia menceritakan tentang bagaimana Reza bekerja keras, tentang ketulusan dan impiannya yang sederhana namun mulia. Perlahan-lahan wajah ayahnya melunak. Ibunya yang sejak awal diam akhirnya ikut berbicara. "Kalau dia bisa membuatmu bahagia, Ibu ridho," katanya. Suasana mencair meski belum sepenuhnya sempurna. Reza menunjukkan sikap rendah hati dan hormat, membuat kedua orang tua Anjani mulai membuka hati. Malam itu meski belum diwarnai tawa, ada secercah harapan bahwa cinta mereka akan mendapatkan restu penuh dari suatu hari nanti dari orang tua Anjani. Hari-hari berlalu dan hubungan Anjani dan Reza semakin kuat. Mereka tidak lagi hanya berjuang melawan penilaian orang lain, tapi juga membangun mimpi bersama.
Reza mulai menabung sedikit demi sedikit dari hasil menjaga parkir, sementara Anjani menyisihkan sebagian gajinya untuk masa depan mereka. Bersama mereka menyusun rencana kecil, membuka bengkel motor sederhana seperti impian Reza dahulu. Setiap satu sore mereka berkeliling mencari tempat strategis yang bisa disewa. Anjani selalu mencatat semua pilihan sambil bersemangat membayangkan masa depan mereka. Walau lelah, wajah mereka selalu berseri-seri. Cinta mereka tumbuh dalam kesederhanaan, bukan dalam kemewahan. Di mata Anjani, Reza adalah sosok pria sejati, sederhana, bekerja keras, dan penuh cinta. Tak peduli seberapa berat jalan yang harus mereka lalui, Anjani percaya bahwa bersama Reza semua tantangan akan terasa lebih ringan. Wah, keren ini ya. Karena bukan dunia luar yang menentukan bahagia, melainkan hati yang mereka sendiri. Akhirnya tibalah hari yang dinanti-nanti. Reza memberanikan diri untuk melamar Anjani secara resmi. Dengan mengenakan kemeja putih sederhana dan celana kain bersih, ia mendatangi rumah Anjani bersama keluarganya. Mereka membawa hantaran seadanya, kue tradisional, buah-buahan, dan selembar kain batik untuk simbol penghormatan. Di ruang tamu, suasana penuh ketegangan. Ayah Anjani memandang Reza dengan tatapan tajam, menguji keberanian pria sederhana itu. Tapi Reza, meski gugup, tetap menunjukkan ketulusan yang terpancar deras dari tutur katanya. Dengan suara bergetar namun penuh keberanian, Reza mengungkapkan hati niat baiknya untuk mempersunting Anjani. Semua orang terdiam sejenak, hingga akhirnya ayah Anjani menghela napas panjang dan mengangguk pelan. Kalau kamu bisa menjaga anak saya dengan baik, saya serahkan dia kepadamu, katanya. Sorak-sorai kecil dari keluarga pun terdengar. Hari itu menjadi salah satu hari paling bersejarah dalam hidup Reza dan Anjani. Persiapan pernikahan mereka dilakukan dengan sederhana namun penuh kebahagiaan. Anjani tidak menginginkan pesta mewah. Baginya, inti dari pernikahan adalah janji suci, bukan kemewahan yang hanya bertahan sehari. Mereka menyewa gedung kecil di balai desa, menghiasnya sendiri bersama keluarga dan teman-teman dekat. Setiap bunga yang dirangkai, setiap pita yang digantung, semua dilakukan dengan cinta dan kebersamaan. Anjani mengenakan kebaya sederhana berwarna putih gading, sementara Reza mengenakan jas pinjaman dari tetangga. Aduh, ini. Namun di mata semua orang yang hadir, mereka adalah pasangan paling berbahagia di dunia. Tidak ada kemewahan, namun ada cinta yang nyata terasa mengalir di seluruh ruangan. Para tamu yang awalnya ragu kini ikut terharu. Mereka melihat kesungguhan mereka. Banyak yang akhirnya percaya bahwa cinta sejati memang ada, tumbuh di tempat yang tidak terduga. Di hari itu Anjani dan Reza mengukuhkan jari mereka untuk saling mencintai, menjaga, dan berjalan bersama. Setelah menikah, Reza mulai hidup baru yang penuh tantangan. Mereka menyewa rumah kecil di pinggiran kota dekat dengan area parkir tempat Reza bekerja. Setiap pagi, Anjani berangkat bertugas dengan seragam birunya, sementara Reza menjaga parkiran dengan penuh semangat. Di sela-sela waktu, Reza mulai membangun bengkel kecil di halaman belakang rumah kontrakan mereka. Anjani selalu mendukung, membantu mencat tembok, menyusun peralatan, dan menyebarkan selebaran kepada tetangga. Lambat laun, usaha kecil itu mulai dikenal orang. Pelanggan berdatangan karena reputasi Reza yang jujur dan telaten. Anjani merasa bangga melihat suaminya berkembang. Ia tahu semua ini berkat kerja keras dan ketulusan Reza. Malam-malam mereka dihabiskan dengan duduk di teras, menikmati teh hangat sambil berbagi cerita hari itu. Hidup mereka jauh dari kata mewah, tapi penuh tawa dan cinta. Bagi Anjani, inilah kebahagiaan yang selama ini ia cari.
1 tahun setelah mereka bernikah, Reza dan Anjani mendapatkan kabar bahagia. Anjani hamil. Tangis haru membuncah di malam itu saat Anjani menunjukkan hasil tes kehamilan kepada Reza. Reza memeluk istrinya erat-erat, matanya basah oleh air mata kebahagiaan. Mereka berjanji akan menjadi orang tua yang baik, membesarkan anak mereka dalam cinta dan kejujuran. Kehamilan Anjani membawa warna baru dalam hidup mereka. Setiap sore Reza membelikan buah-buahan segar untuk Anjani. Ia bahkan belajar memasak dari ibunya agar bisa menyiapkan makanan sehat untuk istrinya. Wah, keren ini si Reza ini. Anjani merasa sangat dicintai lebih dari yang pernah ia bayangkan. Ia sadar pilihannya dulu untuk memilih Reza bukan berdasarkan gengsi duniawi, adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Di setiap detik yang berlalu, cinta mereka tumbuh makin kuat, dan di dalam kandungan Anjani tumbuhlah bukti nyata dari cinta sejati mereka, cinta yang melampaui segala perbedaan. Bulan demi bulan berlalu, kehamilan Anjani berjalan lancar. Reza selalu ada di sampingnya, memastikan semua kebutuhan Anjani terpenuhi. Setiap kali Anjani merasa lelah, Reza dengan sabar memijat kakinya, membisikkan kata-kata semangat. Hubungan mereka semakin erat, dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan sederhana. Pada malam-malam tertentu, mereka berbicara tentang masa depan anak-anak mereka, tentang sekolah yang ingin mereka pilih, tentang nilai-nilai hidup yang ingin mereka tanamkan. Aku ingin dia tumbuh jadi anak yang jujur dan kuat, kata Anjani sambil membelai perutnya. Reza mengangguk setuju, matanya bersinar penuh harapan. Mereka sadar hidup mereka mungkin tidak penuh kemewahan, tapi cinta mereka berikan akan menjadi harta terbesar untuk sang anak. Anjani merasa beruntung memiliki suami seperti Reza, seorang pria sederhana. Ia mengajarkannya makna cinta, ketulusan sejati, jauh lebih berharga dari apapun yang pernah ia impikan. Hari yang dinanti pun tiba. Sebuah rumah sakit sederhana di kota kecil mereka. Anjani melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan kuat. Reza menangis saat pertama kali mendengar suara tangisan anak mereka. Ia menggenggam tangan Anjani erat-erat, penuh rasa syukur yang tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Mereka menamai bayi itu Raka, yang berarti kekuatan dan keteguhan. Saat Reza menggendong Raka untuk pertama kalinya, ia berjanji dalam hati akan menjadi ayah yang bertanggung jawab, melindungi keluarga kecilnya dengan segenap jiwa dan raga. Hari-hari pertama sebagai orang tua dipenuhi tantangan, namun mereka menghadapi bersama dengan cinta dan tawa. Setiap malam Reza rela bergantian berjaga agar Anjani bisa istirahat. Ia menyanyikan lagu-lagu sederhana untuk menenangkan Reza. Meski suaranya sumbang, namun bagi Anjani itu adalah musik terindah yang pernah ia dengar. Rumah kecil mereka kini dipenuhi dengan suara kehidupan. Tahun-tahun berlalu, usaha bengkel Reza berkembang pesat. Berkat kejujurannya, pelanggan semakin banyak. Bahkan berkat rekan Anjani dari kepolisian mulai mempercayakan kendaraan mereka ke bengkel Reza. Dari hasil kerja keras itu, mereka bisa membeli sebidang tanah kecil dan perlahan membangun rumah sendiri. Setiap batu yang ditata, setiap dinding yang didirikan menjadi saksi perjuangan cinta mereka. Anjani tetap menjalankan tugasnya sebagai polwan dengan penuh dedikasi, sementara Reza mengolah bengkel dengan penuh semangat. Anak mereka, Raka, tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Setiap sore, Reza mengajaknya bermain bola di halaman kecil rumah mereka. Anjani selalu mengabadikan momen itu dengan senyuman penuh kebahagiaan. Kadang-kadang Anjani merenung, mengingat hari-hari di mana ia harus melawan semua cibiran dan keraguan. Tapi sekarang ia tahu semua perjuangan itu sangatlah layak. Cinta yang tulus memang tidak pernah mengecewakan. Ketika Raka memasuki usia sekolah, Anjani dan Reza bekerjasama untuk memberikan pendidikan terbaik baginya. Meski biaya sekolah cukup tinggi, mereka tidak pernah mengeluh. Reza bahkan mengambil tambahan pekerjaan memperbaiki motor di malam hari, sementara Anjani mengajarkan Raka membaca dan menulis.
Setiap prestasi kecil Raka menjadi kebanggaan besar bagi mereka. Suatu malam, setelah menghadiri acara kelulusan Raka dari TK, mereka duduk bertiga di beranda rumah. Raka yang mungil memeluk kedua orang tuanya dan berkata, "Aku mau jadi polisi kayak mama dan pintar seperti papa." Kata-kata sederhana itu membuat air mata Anjani dan Reza mengalir tanpa sadar. Mereka sadar semua lelah dan perjuangan mereka membuahkan hasil yang manis. Cinta mereka yang sederhana tapi kuat telah membentuk keluarga kecil yang penuh kasih sayang. Dalam kedekapan malam itu mereka saling berjanji lagi untuk selalu menjaga satu sama lain apapun yang terjadi. Kini bertahun-tahun kemudian, Anjani dan Reza berdiri di halaman rumah mereka yang rindang melihat Raka berlari-lari sambil mengenakan seragam sekolahnya. Di usia pernikahan mereka yang ke-15 tahun, cinta mereka tetap sama seperti dulu, sederhana, kuat, dan penuh ketulusan. Bahkan banyak yang dulu mencibir kini justru mengagumi hubungan mereka. Anjani membuktikan bahwa kebahagiaan tidak diukur dari jabatan atau materi, tetapi dari seberapa tulus seorang mencintai dan berjuang bersama. Ia tidak pernah menyesal memilih Reza, pria yang dulunya hanya tukang parkir biasa. Bagi Anjani, Reza adalah pahlawan sejati dalam hidupnya. Mereka membuktikan bahwa cinta yang didasari kejujuran dan kesetiaan mampu bertahan menghadapi waktu. Sambil berpegangan tangan, mereka tersenyum menikmati kehidupan yang telah mereka bangun bersama. Di dalam senyuman itu ada cerita cinta yang akan terus dikenang, sederhana namun abadi hingga akhir waktu.